Start. Apa sarapan apa mereka bang? Rencana apa? Kalau ada betul belilah apa pecal? Pecal apa kan asam urat bang? Dan elok makan pecal tuh. Kalau begitu lontong saja lah kata suami. Akan lah yakin abang aku, pasal abang pasti minta lontong. Karena mantan yang menjual lontong itu mantan abang. Kalau waktu itu bini acak dicoki aja lah mungkin abang. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi siapa awak hari ini tidak ada alasan untuk tidak mencontoh Rasul. Terakhir Bapak Ibu, apa beliau yang awak contoh? Bukan rumahnya, tak akan sanggup. Kendaraannya beliau pakai unta. Jubahnya mungkin awak juga tak sanggup, awak tinggal di Indonesia. Yang awak contoh dua saja. Yang pertama ibadahnya, yang kedua akhlak. Contoh ibadahnya, contoh akhlak. Beliau itu kalau beribadah, beliau tengok tiga. Pertama tengok cara ibadah awak. Tanda awak mencintai Rasul. Bagaimana Rasul sholat? Bagaimana Rasul berwudu? Kalau awak berwudu seperti ini, apa awak mencintai Rasul? Patuh sama Rasul. Rasul wudunya elok-elok, tengok cara itu satu. Elok-elok. Sementara ibu itu, kilo-kilo buku nak dosa untuk ibu. Tak mau. Tengok cara. Sebab hadis sahih, man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, mengelokkan wudunya, kharaja khotoyahu min jasadihi, keluar dosa dari jasadnya, hatta tahuja min tahti asfarihi, sampai keluar dari bawah kukunya. Jadi tengok cara. Salat tengok cara. Berdiri elok-elok, semangat. Iza kunta fi sholatika wa shalla sholatal muwaddah. Bila engkau berdiri solat, jadikan solatmu kata Rasul seakan salat terakhir. Semangat. Beko dibilang dulu sok-sok Ustaz. Iko semangat, bukan sok-sok. Yang sok-sok iko sok-sok. Allah. Itu sok-sok. Iko semangat. Ngangkat tangan itu semangat. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Jangan terlalu tinggi. Allahu Akbar. Tapi juga jangan terlalu rendah. Kan? Tengok ke titik sujud. Mantapkan. Istighfar ikut cara Rasul. Astagfirullah. Astagfirullah. Sebab ada orang istighfar sambil menguap. Atau malaikat itu na surah kau usah diampuni lagi. Dicatat pun jangan muak mereka. Subhanallah ikut cara Rasul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan dipotong. Ini subhanallah dipotong dua. Apa kata malaikat? Konek malaikat mendoketkan telinganya bukan apa? Kok aku yang disebut apa? Alhamdulillah. Kata disuruh pula awak melihal-lihal. Subhanallah, subhanallah. Kalau waktu itu bapak ibu subuh baru pulang. Jadi tengok cara. Yang kedua ibadah itu tengok tempat. Sebaik-baik, sebab ada ibadah tertentu memang ditentukan ibadah, tidak semua ibadah ditentukan tempat. Sholat berjamaah di masjid, umroh ke Mekah. Sebab umroh itu nanti tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibu pergi ke Jakarta, tawaf mengelilingi Monas, tidak mau. Di umroh itu ada namanya sa'i, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Awak boleh ke Sumbar, dari ini Bukit Tinggi ke Bukit Singgalang.
Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tengok tempat. Dan yang ketiga, yang terakhir, tengok waktu. Waktu mempengaruhi. Data Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayul amalu ahabbu ilallah. Apa amal yang paling cintai oleh Allah? Kata Rasul, salah satu jawaban, as-sholatu ala waqti. Yang kedua, yang terakhir, yang awak contoh, akhlakul karimah. Sumber akhlak itu cuma dua. Pertama di sini, kedua di sini. Dua ternyata. Elok tidaknya perangai saya, bapak dan ibu, di sininya mana kunci. Kunci ya, si kunci ya. Kalau elok dan dua nih, yang lain elok. Yang lain ini kan ikut aja ya pak. Ini hati. Ala innal fil jasadi mudghah iza sholahat sholahat jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah kata Rasul, di tubuh kalian ada segumpal darah sepotong daging. Kalau yang satu itu elok, yang lain elok. Yang satu terkelok, yang lain terkelok-kelok. Itu makanya tidak ada urusan yang lepas dari hati. Orang meninggalkan rumah disebut hati-hati. Di jalan banyak tulisan, maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Sampai di tempat kerja senang sama seseorang, jatuh hati. Kalau diterima senang hati. Kalau ditolak sakit hati. Berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka, awak mau, itu namanya sehati. Lahirlah anak awak ini sebuah hati. Anak nakal makan hati. Yang kedua di sini, lidah. Mohon maaf ibunda, saya sampaikan untuk menyelamatkan kita bersama. Dosa yang paling banyak sama perempuan, ya bahaya. Judul pengajiannya 7 akibat menghibah orang. Selesai acara, ibu itu membungkus sajadah di dalam tas. Apa kata ibunya satu kepada ibunya lain? Lomba pengajian tadi yo. Wahai menghibah orang berpunya 7 akibatnya, tak boleh waktunya diburu orang. Ini sampai nak keluar masjidnya lagi dah selesai pengajiannya. Mudah-mudahan awak dan dia menyebut buru orang dapat ilmu seperti itu. Jarak antara masjid ke rumah ibu selesai sholat asar hanya butuh 100 meter perjalanan, 100 meter. Tapi ditempuhnya 2 jam perjalanan. Kenapa? Setiap langkah itu berbunyi. Dah tahu dah ibu cerita masalah diri awak. Kenapa? Ini kan di habis satu bab. Inti awak aku. Pengurus masjid awak tuh pokoknya sadunya, termasuk terakhir itu ustaz yang ceramah malam tadi. Ambo capek yo. Kapan mereka bubar? Setelah terdengar azan maghrib. Allahu Akbar. Apa kata ibu satu kepada ibu lain? Sebenarnya banyaknya kan ciri-ciri itu kan ya bolehnya. Tapi udah azan sobat sambung balik. Nah, kaum muslimin, maka kunci akhlak itu pertama di sini, kedua di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia bisa kita memahami, yang terbaik bisa mengamalkannya, berinsut dan berangsur tentunya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlaku pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wasihata wassalamata wat taufiqa wal hidayati li hadhil jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Ustadz Samsurijal untuk menyampaikan tausiahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin majelis Maulid yang kami muliakan, dengan berakhirnya pembacaan doa berakhir pula acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah. Perkenalkan saya Jalaluddin, dan selaku membawa acara menyampaikan permohonan maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Anak telayan pasang pelita buat terang di kala senja. Kalau tersilap tutur bicara jemaah disusun, maaf dipinta. Bapak-bapak, ibu-ibu, sambil kita menikmati hidangan yang telah disediakan, kami himbau kepada anak kami nantinya setelah kita menikmati, harap menjaga kebersihan masjid kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.